Episode 14. Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-14. Pada episode sebelumnya, rombongan Raden Panji bersama teman-temannya Wirun, Andaga, Kalang, Togok, dan Semar sudah menjemput Cilinaya, dan mereka pun sedang melakukan perjalanan pulang ke Keling dari Gubuk Amak Bangkol. Jalan yang ditempuh melewati bukit dan padang savana. Begitu tiba di perbatasan kerajaan Keling, mereka langsung masuk. Masyarakat yang lalu lalang melakukan aktivitas terkejut. Mereka keheranan melihat sosok Cilinaya yang begitu cantik. Mereka tidak pernah menemukan gadis ayu seperti yang mereka lihat saat ini. Pergerakan warga yang di sepanjang perjalanan yang dilalui oleh Raden Panji bersama rombongan seketika melambat. Bahkan ada sampai keluar air liurnya. Sebagian mengikuti rombongan dari belakang hanya ingin melihat wajah cantik Cilinaya lebih lama. Sepanjang perjalanan menarik perhatian masyarakat. Cerita secepatnya tersebar ke seluruh wilayah Keling, sehingga Kaputren pun dipadati oleh banyak warga yang ingin melihat bidadari yang dibawa oleh anak raja mereka. Cilinaya menjadi pusat perhatian seluruh warga yang hadir. Jangankan para pemuda, bapak-bapak, bahkan sampai ibu-ibu pun mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh Cilinaya. Raden Panji, Cilinaya, bersama yang lain berada dalam Kaputren, termasuk Datu Keling dan ibundanya. Permaisuri begitu marah, bahkan ingin menggugurkan kandungannya di masa lampau, jika tahu anaknya Raden Panji akan seperti sekarang ini. Rasa malu kepada raja-raja dan bangsawan Lombok mengalahkan kasih sayang kepada anaknya Raden Panji. Sosok Cilinaya yang dianggap dari kalangan biasa sebagai salah satu penyebab dari kesedihan pembesar kerajaan Keling saat itu. Datu Keling tidak bisa mengontrol diri. Rasa sedih dan malu yang dirasakan saat itu menyebabkan dia mengeluarkan keris dan hendak bunuh diri. Pati dan para pembesar kerajaan secepatnya menghentikan serta menenangkan Datu Keling. Bencinya kerajaan Keling menjadi gaduh. Warga yang hadir pun berhamburan melarikan diri ketakutan melihat raja mereka yang marah dengan keris yang dipegangnya. Para pedagang serta pembeli yang di pasar berhamburan melarikan diri dengan membawa barang mereka setelah melihat banyak warga yang lari ketakutan. Orang Bali, Cina, Makassar, bersama warga lainnya saling mendahului. Melihat kegaduhan yang terjadi, Raden Pati memerintahkan untuk segera mengamankan situasi saat itu. Amak Bonoran yang mendengar perintah tersebut langsung turun ke lapangan dengan membawa parang dan sabit di tangannya dan menghentikan warga yang berlarian. Jangan takut, hentikan lari kalian. Raja hanya marah kepada anaknya yang telah mengambil orang biasa sebagai istrinya. Datu tidak marah kepada warga, ungkap Amak Bonoran dengan teriak. Seketika suasana yang lagi heboh dan gaduh menjadi tenang. Raden Pati menyampaikan usul kepada Datu Keling untuk memindahkan tempat tinggal Raden Panji bersama Cilinaya di kebun, dengan harapan mereka malu dan mau dipisahkan. Selama mereka tinggal di sana, tidak perlu diberikan pesangon makanan, maupun fasilitas lainnya. Datu Keling yang mendengar usul Pati menjawab, terserah kalian, mau ngatur seperti apapun, saya sudah tidak peduli lagi dengan mereka, karena sebelum hal ini terjadi, saya sudah mengingatkan, tapi tidak pernah diindahkan. Raden Pati meminta Raden Panji bersama rombongannya untuk meninggalkan bencinya setelah mendengar ungkapan Datu Keling. Cilinaya berkata halus, apa yang saya ucapkan akhirnya terjadi. Raden Panji yang mengambil saya sebagai istri tidak mendapat restu dari orang tua, dan sekarang akan menjalani hidup yang susah. Tidak ada yang salah. Tidak ada satupun yang saya sesali. Kita akan menjalaninya bersama-sama, baik dalam keadaan susah maupun senang, jawab Raden Panji. Mereka pun meninggalkan Bencingah dan menuju kamar. Raden Panji hanya diberikan menginap satu malam di kerajaan, karena mereka akan tinggal di dalam kebun pada keesokan harinya. Raden Panji melewati malam dengan rasa yang bercampur aduk. Dia merasa sedih tidak lagi diakui sebagai anak, harus tinggal di kebun seperti orang biasa. Kehidupan dengan fasilitas mewah sebagai putra kerajaan tidak lagi didapatkan. Harus kerja untuk mencari nafkah. Dalam kebingungan Raden Panji seribu bahasa, Cilinaya berkata, Raden jangan susah dan bingung. Ini adalah takdir yang harus kita jalani bersama. Teman-teman Raden juga sudah berjanji, mereka selalu akan menemani kita dalam keadaan apapun. Besok pagi-pagi kita harus meninggalkan istana, pergi ke kebun sebagai gubuk kita yang baru.
Malam berlalu. Sebelum warga bangun, Raden Panji, Cilinaya, bersama teman-temannya bergegas meninggalkan istana. Mereka melakukan perjalanan sebelum matahari terbit, takut dilihat oleh orang lain. Perjalanan menuju tempat pembuangan dalam suasana sedih, dan akhirnya sampai di lokasi yang mereka tuju. Inak Sudak yang menunggu kebun terkejut melihat kehadiran Raden Panji di kebun tersebut. Ada apa gerangan sampai Raden Panji ke sini? Apakah ada keperluan yang sangat penting? Tanya Inak Sudak. Raden Panji menjawab, saya sekarang lagi susah dan bersedih. Ayahanda tidak lagi mengakui saya sebagai anaknya, dan saya dibuang ke tempat ini. Mendengar jawaban Raden Panji, Inak Sudak tambah terkejut lagi. Apa yang Raden Panji lakukan, sampai membuat orang tua Raden begitu marah? Tanya Inak Sudak lagi. Saya telah mengambil orang biasa sebagai pendamping hidup, anak dari Amak Bangkol dan Inak Bangkol, namanya Cilinaya. Jawab Raden Panji sembari menunjukkan Cilinaya yang berada di antara mereka. Inak Sudak terdiam setelah matanya terfokus sama sosok perempuan yang berada di antara mereka. Kecantikan, paras wajahnya, terlihat seperti bidadari dari langit. Ternyata Inak Sudak pun baru pertama kali melihat orang yang memiliki kecantikan luar biasa. Tidak pernah ditemukan orang secantik Cilinaya. Kalau begitu Raden tinggal bersama saya saja di sini. Saya juga sebatang kara, ungkap Inak Sudak setelah mendengar pernyataan Raden Panji. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.